Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan bagian 1. Terdapat 3 sub materi yang akan kita bahas, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan posisi keuangan. Pertama yang kita bahas adalah laporan laba rugi. Kegunaan laporan laba rugi yang pertama adalah mengevaluasi kinerja masa lalu. Jadi, laporan laba rugi adalah gambaran dari aktivitas operasional kita yang kita lakukan di masa yang lalu. Dan itu akan menghasilkan laba atau rugi yang kita dapatkan selama satu periode. Jadi, karena perusahaan adalah sebuah organisasi yang profit oriented, maka dengan laporan laba rugi kita bisa melihat kinerjanya baik atau buruk. Lalu yang kedua adalah memprediksi kinerja masa depan. Jadi apabila kita sudah sering membuat laporan laba rugi, maka akan muncul track record dari tahun ke tahun terkait dengan laba atau rugi yang diterima perusahaan. Lalu seharusnya hal tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur untuk memprediksi kinerja kita pada masa depan. Yang ketiga, membantu menilai risiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan. Jadi laporan laba rugi bisa sebagai tolak ukur atau faktor yang dapat membantu menilai risiko terhadap kas yang akan kita dapatkan di masa depan. Lalu, selanjutnya adalah batasan laporan laba rugi. Yang pertama, perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur dengan andal. Karena akuntansi memiliki suatu prinsip atau asumsi satuan moneter, maka setiap item yang ada dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Oleh karenanya, di dunia ini ada beberapa item yang mungkin akan sulit untuk diukur dengan andal. Oleh karenanya, itu menjadi salah satu tolak ukur atau batasan perusahaan menghilangkan item tersebut karena tidak bisa diukur. Lalu, yang kedua adalah angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Misalnya, basis kas atau basis akrual. Hal tersebut bisa berdampak signifikan terhadap angka pendapatan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Misalkan contoh yang lain, depresiasi. Depresiasi ada berbagai macam dan hal tersebut akan mempengaruhi berapa beban depresiasi yang akan didapatkan perusahaan pada periode tersebut. Kemudian yang terakhir, pengukuran pendapatan melibatkan penilaian. Nah, pengukuran sendiri itu tak akan terlepas dari sebuah penilaian. Jadi maksudnya pendapatan tersebut itu juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Bisa jadi pendapatan tersebut berubah bukan karena memang pendapatannya yang berubah dari tahun ke tahun, akan tetapi karena penilaiannya yang berubah. Jadi laporan laba rugi tetap bergantung kepada hal-hal lain, tidak bisa ditentukan pure atau murni dari laporan laba rugi tersebut sendiri. Selanjutnya adalah kualitas laba. Perusahaan memiliki dorongan untuk mengelola pendapatan. Yang pertama, untuk memenuhi target penghasilan atau agar penghasilan terlihat tidak terlalu berisiko. Jadi, maksudnya, sebuah laba akan terlihat berisiko apabila memiliki perubahan yang terlalu signifikan. Misalkan contohnya, pada bulan pertama terdapat penghasilan sejumlah 500 juta, sedangkan pada bulan kedua penghasilannya cuma 50 juta. Itu akan dianggap terlalu berisiko karena memiliki perubahan yang terlalu fluktuatif. Maka dari itu, ada istilah yaitu manajemen laba. Manajemen laba adalah waktu pendapatan, pengeluaran, keuntungan, dan kerugian yang direncanakan untuk memuluskan pendapatan. Jadi harapannya laba yang ada di dalam perusahaan itu memiliki ritme yang smooth atau yang mulus, tidak terlalu
memiliki perubahan yang signifikan. Lalu poin yang harus diingat adalah kualitas laba berkurang jika manajemen laba menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas masa depan. Jadi, kualitas laba tersendiri itu juga dipengaruhi oleh manajemen laba. Selanjutnya adalah elemen laporan laba rugi, yaitu penghasilan, peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Lalu penghasilan tersebut itu juga termasuk pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah aktivitas biasa perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut adalah perusahaan mobil atau dealer, maka pendapatannya akan didapatkan dari penjualan mobil. Lalu keuntungannya, misalkan perusahaan tersebut menjual tanah, sedangkan dia adalah perusahaan mobil atau dealer, maka keuntungan dari penjualan tanah tersebut itu masuk ke dalam keuntungan. Jadi kalau pendapatan itu adalah aktivitas utama, sedangkan keuntungan bukanlah aktivitas utama dari perusahaan. Lalu elemen kedua yaitu beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang saham. Lalu beban tersebut termasuk biaya dan kerugian. Biaya adalah aktivitas biasa suatu perusahaan. Jadi misalkan itu adalah perusahaan mobil, kemudian mereka membayarkan listrik untuk pabriknya, maka hal tersebut itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Lalu misalkan kita kembali lagi ke case sebelumnya, mereka menjual tanah sedangkan mereka adalah perusahaan mobil, lalu mendapatkan kerugian, maka itu akan dicatat ke dalam kerugian, bukan biaya. Seperti itu. Selanjutnya adalah format laporan laba rugi. Sebenarnya ini akan disajikan dalam bentuk dari atas ke bawah semuanya, tapi karena tidak cukup, maka kita sampaikan dalam bentuk bersebelahan. Jadi awalnya dari nomor 1 dan 2, penjualan dan pendapatan, kemudian dikurangi harga pokok penjualan, itu akan menjadi laba kotor. Lalu laba kotor dikurangi biaya-biaya, dikurangi beban administrasi, kemudian ditambahkan pendapatan dan beban lain-lain, maka akan menjadi pendapatan dari operasi. Lalu pendapatan operasi dijumlahkan dengan biaya pembiayaan, maka akan menjadi pendapatan sebelum pajak pendapatan. Lalu dikurangi pajak penghasilan menjadi pendapatan dari operasi berkelanjutan. Lalu pendapatan operasi berkelanjutan dijumlahkan dengan operasi yang dihentikan menjadi laba bersih. Lalu untuk kepentingan non-pengendali dan penghasilan saham adalah lanjutan dari manajemen laba bersih tersebut. Berikut adalah ilustrasi dari laporan laba rugi, mulai dari sales atau pendapatan hingga penghasilan per saham. Selanjutnya adalah klasifikasi beban, karena beban memiliki banyak sekali macamnya. Pertama, jika beban diklasifikasikan berdasarkan sifat, maka jenisnya misalkan biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya periklanan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Lalu, apabila diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, maka akan menjadi 3, yaitu harga pokok penjualan, biaya-biaya untuk penjualan, dan biaya administrasi.
Selanjutnya kita akan membahas laporan laba ditahan dan laporan posisi keuangan secara singkat. Baiklah, kita memulai dari laporan laba ditahan. Ada beberapa hal yang bisa meningkatkan dan juga menurunkan laporan laba ditahan. Yang meningkatkan antara lain keuntungan bersih, perubahan prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya. Lalu yang menurunkan adalah kerugian bersih, dividen, perubahan prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya. Untuk keuntungan bersih dan juga kerugian bersih, kita akan mendapatkan datanya dari laporan laba rugi. Jadi, untuk laba atau rugi, maka kita akan melihat dari laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk dividen, itu pasti akan dibagikan kepada stakeholder. Lalu, untuk perubahan prinsip akuntansi, tergantung pada perubahannya, itu akan berdampak negatif atau positif. Pun sama dengan penyesuaian periode sebelumnya. Misalkan ada perubahan metode atau ada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan, maka hal tersebut akan mengubah atau memberikan perubahan kepada laba yang telah diterima perusahaan. Berikut adalah ilustrasi dari laporan laba ditahan. Selanjutnya adalah fungsi laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan memiliki fungsi melaporkan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang sumber daya, kewajiban kepada kreditor, dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Lalu membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Lalu untuk kegunaannya, yang pertama adalah menghitung tingkat pengembalian, lalu mengevaluasi struktur modal. Yang ketiga, menilai risiko dan arus kas masa depan. Dan yang keempat adalah nilai perusahaan, mulai dari likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas finansial. Biasanya, laporan posisi keuangan ini akan menjadi bahan dalam membuat rasio-rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah elemen dalam laporan posisi keuangan. Terdapat 3, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas, lalu hasil peristiwa masa lalu, manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas. Contohnya, misalkan mobil, piutang, asuransi dibayar di muka, persediaan, lalu kas. Lalu liabilitas adalah kewajiban sekarang dari entitas, timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan menghasilkan arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi. Contohnya, hutang bank, hutang hipotek, hutang dagang, hutang asuransi, hutang gaji, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas adalah kepentingan sisa atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Dengan melihat ketiga aspek ini, maka kita akan mengetahui juga berapakah aset yang didapatkan dari liabilitas dan berapakah aset yang didapatkan dari ekuitas. Lalu berikut adalah subelemen dari laporan posisi keuangan. Aset dibedah menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian ekuitas bisa menjadi share capital, share premium, return earning, dan sebagainya. Lalu liabilitas dibedah menjadi 2, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Berikut adalah format laporan posisi keuangan, bisa dalam skontro maupun stafel. Baiklah, sekian penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.